Semangat pagi dan salam sehat. Ibu percaya bahwa kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada pembelajaran jarak jauh hari ini, Ibu akan membawakan materi mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Materi untuk kelas 11 dengan kompetensi dasar 3.1 memahami ruang lingkup kehumasan dan KD 4.1 melakukan pengelompokan ruang lingkup kehumasan. Namun sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu berikan kata-kata motivasi dari seorang motivator, Mary Riana. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Tersenyumlah dan Anda akan merasa bahagia. Ibu berharap dalam pembelajaran hari ini kalian semua berbahagia, kalian tersenyum, agar kalian semua merasakan bahagia. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah hakikat dan karakteristik humas. Setiap posisi atau jabatan di perusahaan pastilah memiliki hakikat dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian definisi humas. Humas atau yang biasa disebut dengan public relation adalah suatu kegiatan dari perusahaan atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar mendapat dukungan. Dari batasan atau definisi tersebut, humas atau public relation memiliki 3 unsur penting sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan perusahaan atau instansi. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis. Dan yang ketiga adalah mendapat dukungan dari masyarakat. Karakteristik humas. Berikut ini ciri utama humas yang disebut sebagai karakteristik humas. Yang pertama, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Hakikat humas adalah komunikasi, namun tidak semua komunikasi dikatakan humas. Komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. Karakteristik humas yang kedua adalah sifatnya yang terencana. Sifat humas yang terencana mengandung pengertian bahwa aktivitas humas merupakan aktivitas yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi dengan bagian lain, dan hasilnya nyata. Terencana dan berkesinambungan ini merupakan salah satu syarat yang dinilai dalam kompetisi tertinggi program humas. Yang ketiga, berorientasi pada organisasi atau lembaga. Syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman yang tertinggi terhadap visi, misi, budaya, organisasi, atau lembaga.
Visi, misi, dan budaya organisasi atau lembaga inilah yang menjadi materi utama humas sehingga dapat mencapai tujuan humas dan mendukung tujuan manajemen lainnya termasuk tujuan marketing. Karakteristik humas yang berikutnya adalah sasarannya adalah publik. Publik merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi, sasaran humas bukanlah perorangan. Hal ini perlu disampaikan karena masih ada orang yang mengatakan public relation itu adalah sebagai personal relation. Yang berikutnya adalah konsep humas. Latar belakang berkembangnya humas atau public relation, yakni dalam tinjauan bisnis suatu perusahaan yang meliputi konsep tradisional dari suatu bisnis dan konsep modern dari suatu bisnis. Konsep tradisional dari suatu bisnis meliputi konsep tradisional tertutup, konsep tradisional terbatas, dan konsep tradisional eksternal. Konsep modern dari suatu bisnis meliputi konsep modern terbuka, konsep modern tersebar luas, dan konsep modern internal dan eksternal. Mari kita lihat bersama-sama apa maksud dari konsep humas masing-masing, baik konsep humas tradisional maupun konsep humas modern. Konsep humas tradisional tertutup. Konsep tradisional tertutup ini seseorang, perusahaan, lembaga, organisasi selalu menutupi peristiwa yang menimpanya jika peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa yang buruk atau yang bersifat negatif. Yang kedua, konsep tradisional terbatas. Konsep tradisional terbatas ditandai dengan keterbatasan dalam hal memasarkan produk atau jasa. Jika orang, perusahaan, atau lembaga membuka perusahaan, walaupun diperhitungkan dengan pasarannya, tetapi hasil produksinya hanya disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya saja. Yang ketiga, konsep tradisional eksternal. Humas sekarang ini konsepnya mengarah pada kegiatan yang sifatnya eksternal, atau bisa diartikan orientasi kegiatan humas atau public relation adalah hanya untuk masyarakat di luar organisasi atau perusahaan saja. Yang keempat, konsep modern terbuka. Dalam konsep modern terbuka, orang, perusahaan atau lembaga pada umumnya sudah menyadari pentingnya informasi yang diberikan kepada masyarakat secara benar, jelas, terbuka, jujur sesuai fakta. Hal ini dimaksudkan agar publik dapat mengetahui secara jelas tentang kegiatan dan kejadian yang menimpa seseorang, perusahaan, lembaga secara apa adanya. Yang kelima, konsep modern tersebar luas.
Dalam konsep modern tersebar luas, orang atau perusahaan atau lembaga saat membuka perusahaan mengusahakan agar barang-barang yang diproduksi dapat dipasarkan di daerahnya sendiri dan keluar daerah. Jadi, perusahaan memperhitungkan bagaimana agar barang dan jasa sebagai sumber usahanya tersebut dapat tersebar luas sehingga masyarakat yang awalnya tidak mengenal menjadi mengenal. Yang keenam, konsep modern internal dan eksternal. Konsep modern internal dan eksternal, aplikasi kehumasan diarahkan pada dua sasaran publik, yakni publik internal dan publik eksternal. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan bawahan, di mana semua menyangkut masalah publik internal, tugas public relation harus mampu mempertemukan kedua keinginan atau motivasi atau kebutuhan dari setiap kelompok, di mana kedua macam publik tersebut tentu saja mempunyai keinginan yang satu sama lain belum tentu sama. Berikutnya, tujuan dari humas. Tujuan yang pertama, terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau aspek kognisi. Aktivitas atau kegiatan kehumasan haruslah menunjukkan adanya suatu usaha komunikasi untuk mencapai saling kenal dan mengerti, dan sifat komunikasinya cenderung informasi saja. Tujuan yang kedua, menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek afeksi. Apabila humas memberi informasi dua kepentingan, organisasi dan pers, berikutnya humas harus dapat meyakinkan kedua belah pihak untuk dapat menerima dan menghormati kepentingan masing-masing. Tujuan humas yang ketiga, memelihara dan menciptakan kerjasama atau aspek psikomotoris. Komunikasi diharapkan akan terbentuk bantuan dan kerjasama nyata. Artinya, bantuan dan kerjasama itu sudah dalam bentuk perilaku atau termanifestasi dalam bentuk tindakan tertentu. Singkatnya, tujuan utama humas adalah sebagai berikut. 1. Mengevaluasi sikap dan opini publik. Yang kedua, formulasi dan implementasi prosedur dan kebijakan organisasi atas komunikasi organisasi atau perusahaan dengan publik. Yang ketiga, mengkoordinasikan program-program komunikasi. Yang keempat, mengembangkan hubungan dan goodwill lewat proses komunikasi dua arah. Dan yang kelima, mengembangkan hubungan positif antara organisasi dengan publik. Berikutnya, tugas dan fungsi humas. Tugas humas yang pertama, menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik, kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi atau lembaga.
Yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga khususnya yang berkaitan dengan publik. Peran humas adalah yang pertama, expert pervasive communication. Maksudnya adalah petugas humas dianggap sebagai orang yang ahli. Dia menasihati pimpinan perusahaan atau organisasi. Hubungan mereka diharapkan seperti hubungan dokter dan pasien. Yang kedua, problem solving process facilitator. Maksudnya, humas berperan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Dalam hal ini, petugas humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen. Dia menjadi anggota tim, bahkan jika memungkinkan, menjadi leader dalam penanganan krisis manajemen. Peran humas berikutnya adalah communication facilitator. Peran petugas humas sebagai fasilitator, komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun internal. Istilah yang paling umum adalah sebagai jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan sebagai media atau penengah bila terjadi salah pengertian atau miscommunication. Dan yang terakhir adalah technician communication. Petugas humas dianggap sebagai pelaksana teknis komunikasi. Dia melayani pelayanan di bidang teknis, sementara kebijakan dan keputusan teknis komunikasi mana yang akan digunakan bukan keputusan petugas humas, melainkan keputusan manajemen dan petugas humas yang melaksanakan. Berikutnya, tugas dan fungsi humas. Tugas humas yang pertama adalah menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik, kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi atau lembaga. Yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga untuk kepentingan publik. Dan ketiga adalah mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga khususnya yang berkaitan dengan publik. Fungsi humas. Fungsi utama humas yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara perusahaan atau organisasi perusahaan dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian. Dan yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, memberi saran kepada pimpinan tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Yang keempat, menumbuhkan motivasi
dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Yang kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Materi yang terakhir dalam pertemuan ini adalah peran humas. Peran humas yang pertama adalah expert receiver communication. Petugas humas dianggap sebagai orang yang ahli. Dia menasihati pimpinan perusahaan atau organisasi. Hubungan mereka diharapkan seperti hubungan dokter dan pasien. Peran humas yang kedua, problem solving proses fasilitator. Humas berperan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Dalam hal ini, petugas humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen. Dia menjadi anggota tim, bahkan jika memungkinkan menjadi leader dalam penanganan krisis manajemen. Yang ketiga, peran humas adalah communication facilitator. Peran petugas humas sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun internal. Istilah yang paling umum adalah sebagai jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan. Sebagai contoh, sebagai media atau penengah bila terjadi salah pengertian atau miscommunication. Dan yang terakhir, peran humas sebagai technician communication. Petugas humas dianggap sebagai pelaksana teknik komunikasi. Dia melayani pelayanan di bidang teknik, sementara kebijakan dan keputusan teknik komunikasi mana yang akan digunakan bukan keputusan petugas humas, melainkan keputusan manajemen dan petugas humas yang melaksanakan. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ibu akan lanjutkan di materi ini untuk pertemuan yang akan datang, yaitu ruang lingkup kehumasan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap melaksanakan 5M untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa.